guys, apa kabar kalian hari ini? Yuk kita belajar tentang fungsi hardware. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan fungsi hardware. Hardware merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dilihat dan dapat dijamah. Pertama, input device. Kedua, process device. Ketiga, output device. Empat, storage merupakan jenis-jenis hardware. Pertama, input device. Input device ini digunakan untuk memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua, memberikan perintah operasi yang akan dilakukan, yaitu keyboard, memasukkan data berupa huruf angka atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick, digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM, membaca data atau program dari media CD. Touchpad, menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, peripheral berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Mikrofon, digunakan untuk merekam suara. Barcode reader, berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Selanjutnya, process device. Di sini, data yang diinput diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna, contohnya CPU. Apa saja bagian dari CPU? Motherboard, papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, biasa disebut otak dari komputer, berbentuk chip kecil, mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. RAM, Random Access Memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lainnya. VGA card, Video Graphic Adapter, pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Sound card, mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card, komputer tidak akan bisa bersuara. Power supply, pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt. Cooling fan, pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hard disk, menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Ukuran hard disk biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. CD dan DVD-ROM, untuk membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, diantaranya CDR, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Terakhir, casing, sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu. Kemudian kita ke output device. Ini menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan. Hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Ada monitor, menampilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Proyektor, memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi tampilan monitor. Printer, mencetak data berupa gambar atau foto, tulisan pada media kertas. Speaker, mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan dari user. Headphone, menghasilkan data berupa suara, suara yang dihasilkan bersifat redup, berarti hanya user yang memakainya yang bisa mendengarnya. Router, perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna jaringan satu dengan pengguna jaringan lainnya. Terakhir, modem, menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Penjelasan terakhir adalah storage, media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses. Bagian dari storage device adalah memori internal, memori yang terdapat di dalam CPU. Ada RAM, ROM, dan hard disk. Selanjutnya, memori eksternal. Ada floppy disk, umumnya kapasitas penyimpanannya adalah 1,44 MB. SD card, penyimpanan eksternal dalam bentuk kartu memori yang kecil. Flash disk, penyimpanan data eksternal melalui penghubung dari port USB. Hard disk eksternal, media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada di luar komputer.